nama saya Yunita Indra Lestari, kelas 12I, mata pelajaran Biologi 6, Guru Mapel Pusiti Romla SPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang gametogenesis. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan gametogenesis? Gametogenesis berasal dari dua kata. Gamet adalah sel kelamin dan genesis adalah kelahiran. Dapat kita simpulkan, gametogenesis adalah proses produksi gamet atau sel reproduksi pada makhluk hidup. Ada dua langkah dasar yang terjadi dalam proses tersebut, yaitu pembentukan gamet pada pria dan pembentukan gamet pada wanita. Gametogenesis ada dua macam, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa pada pria yang berkembang di dalam testis, tepatnya di tubuli seminiferus. Spermatogenesis terjadi sejak masa pubertas hingga selama hidupnya jika kondisi mendukung. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur pada wanita yang disebut sebagai ovarium. Oogenesis dimulai sejak embrio sebelum lahir, sesudah lahir, masa pubertas, hingga masa produktif sebelum menopause. Tahapan spermatogenesis. Spermatogonium yang bersifat diploid membelah secara mitosis menghasilkan spermatosit primer diploid. Melalui pembelahan meiosis 1 menghasilkan spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Di sini sudah terjadi pengurangan kromosom. Spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis 2, menghasilkan spermatid yang bersifat haploid. Spermatid mengalami perkembangan membentuk spermatozoa yang sudah matang sehingga hasil akhirnya spermatogonium menghasilkan 4 buah sperma yang matang dan fertil. Tahapan pada oogenesis. Oogonium yang bersifat diploid membelah secara mitosis untuk membentuk oosit primer yang bersifat diploid. Kemudian oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1. Pertama yang akan menghasilkan dua sel haploid yang dikenal sebagai N yang berbeda ukuran. Yang pertama oosit sekunder, yang kedua menghasilkan badan polar. Oosit sekunder mengalami pembelahan meiosis 2, membentuk ootid dan badan polar kedua. Sedangkan badan polar pertama akan membelah secara meiosis dan menghasilkan dua badan polar. Ootid mengalami perubahan bentuk menjadi ovum. Fungsi gametogenesis. Yang pertama menghasilkan sel reproduksi. Yang kedua, memastikan keberlanjutan spesies. Yang ketiga, memastikan kualitas genetik. Yang keempat, membuat variasi genetik. Yang kelima, penyediaan cadangan nutrisi. Jadi, kesimpulan dari gametogenesis adalah proses pembentukan sel gamet yang terjadi melalui pembelahan meiosis. Proses ini sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan makhluk hidup karena menghasilkan sel gamet haploid dari sel diploid, mempertahankan jumlah kromosom tetap dari generasi ke generasi, menciptakan variasi genetik melalui proses crossing over.